Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan wabarakatuh. kami menyampaikan tugas untuk mereview artikel yang berjudul atau jurnal yang berjudul Implementation of Sharia Audit and Improving the Management Accountability of Zakat Infak and Aus at the National Amil Zakat Agency, case study at Basnas Lumajang Regency. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok 9, yaitu yang pertama Pak Marijo, kemudian saya sendiri Nurinawan, yang ketiga M. Ihsanur, dan yang keempat Askan Setiabudi. Kami berempat adalah mahasiswa Magister Ekonomi Islam, Institut Agama Islam SEBI Depok, konsentrasi Industri Halal dan Bisnis Syariah. Untuk yang pertama kami persilakan Pak Marijo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, jin, dan alam semesta beraneka ragam kondisi dan perekonomian, khususnya untuk manusia. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya bahwa Allah mewajibkan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat ya. Yang ketiga zakat, yaitu bahwa zakat diperuntukkan untuk perekonomian sosial, yaitu dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga terjadi antara kasih dan sayang, dan itu adalah bukti keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajib zakat harus mencapai nisab, kemudian balik, Islam, berakal, dan kepemilikan penuh atas hartanya. Untuk mencapai haul 1 tahun baru mendapatkan kewajiban berzakat. Kemudian presentasi zakat meliputi 2,5%, 5%, dan 10%. Infak mensyaratkan berupa materi, sedangkan sedekah memiliki makna luas termasuk non-materi dan lebih longgar jumlahnya, waktunya, dan presentasinya. Akan tetapi zakat adalah kewajiban. Kemudian pemerintah memberikan mandat kepada Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat termasuk UPS, Basnas yang berada di Kabupaten Lumajang. Basnas Lumajang yang berdiri tahun 2001 sudah berjalan dengan baik. Dalam 20 tahun telah menghimpun sekitar 5 miliar per tahun. Berdasarkan penelitian oleh Ridwana dan Diah Prastyasari, Basnas Lumajang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supriyadi dan rekan, dan telah diaudit oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur. Selanjutnya, metode penelitian dari jurnal tersebut adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian tersebut berkaitan dengan individu, kelompok, masyarakat, organisasi secara komprehensif. Data yang diambil dalam penelitian tersebut berupa data primer dan sekunder, dan teknik pengambilan data dari jurnal tersebut yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Demikian, Ya, terima kasih Pak Marijo. silakan dilanjutkan. Oke, silakan Pak Irsan. Pak Ihsan, silakan. Di-on dulu Pak mic-nya. Hasil dan pembahasan itu disampaikan tabel mengenai pendapatan ya, dan Bisa lebih kenceng lagi sedikit Pak? pendapatan ya disampaikan mengenai pendapatan pada tahun 2020 sampai 2022 ya. Yang 2020 totalnya 5,2 miliar, kemudian 2021 5 miliar, dan 2022 5 miliar. Ya, next. Dalam penyaluran
ZIS Lumajang pada tahun 2023 yang itu totalnya sekitar 5 miliar dengan 5 program Lumajang Peduli, Lumajang Bertakwa, Sehat, Sejahtera, dan Sehat dengan nilai-nilai yang tercantum di ayat selanjutnya. Suara penyaluran ZIS Lumajang pada tahun 2023 telah diaudit ya oleh akuntan publik yaitu Habib Basuni dan Heriadi dari Jember. Kemudian pada tahun 2021-2022 audit dilakukan oleh Mas Sumudiono dan rekan dari Malaysia. Selain itu dilakukan juga audit oleh Kemenak ya, Jawa Timur ya. Next. Nah, untuk audit internal dari Basnas Lumajang itu memiliki beberapa peran, yaitu menyusun rencana audit ya, kemudian mengevaluasi, kemudian melaksanakan penilaian, dan memberikan informasi, saran dan perbaikan, serta membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Basnas. Dan setelah itu memantau tindak lanjut atas hasil audit yang telah dilakukan. Baik, saya lanjutkan ya. Ini yang korban di Palestina. Terima kasih Pak Ihsan. Menjadikan kesimpulan dari jurnal yang kami teliti, yang pertama dari sisi konten sendiri, Basnas Kabupaten Lumajang ini dari tahun 2021 hingga sekarang atau 2023 tepatnya dibuatnya jurnal ini, mampu menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS dengan baik dan dinamis sehingga bermanfaat kepada masyarakat. Basnas Lumajang sendiri sesuai ketentuan sudah mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai keterbukaan mengenai pengelolaan zakat infak sedekah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 karena telah diaudit oleh audit keuangan oleh kantor akuntan publik dan audit syariah yang dilakukan oleh kantor Kanwil Kemenak Jawa Timur. Meskipun audit ini tidak bisa dilakukan tiap tahun karena keterbatasan sumber daya di Kemenak sendiri. Adapun hasil audit oleh akuntan publik memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Audit syariah sendiri yang dilakukan oleh Kemenak Jawa Timur baru bisa dilaksanakan di tahun 2019. Tidak disampaikan di artikel ini apa hasil audit dan kesimpulan audit dari yang sudah dilakukan oleh Kemenak ini. Untuk mendukung program audit, Basnas Lumajang sendiri membentuk tim audit internal, jadi guna untuk melaksanakan pengawasan internal kegiatan Basnas. Kelebihan artikel ini sudah terdapat data-data relatif lengkap dari jumlah penghimpunan dana ZIS, penyalurannya, kemudian hasil audit keuangan, pelaksanaan audit keuangan, dan pelaksanaan audit syariah. Dan tahun pelaksanaannya, meskipun pelaksanaan sekali lagi audit syariah ini tidak bisa dilaksanakan setiap tahun. Sudah terdapat pencantuman referensi penulisan artikel yang baik. Namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan dari artikel ini. Yang pertama, disebutkan bahwa sumber data adalah primer, artinya menggunakan interview, tapi tidak disebutkan dalam artikel ini. Peneliti ini kemudian menginterview siapa saja narasumbernya. Apakah dari internal Basnas, apakah juga respon dari masyarakat? Karena ini Basnas Kota, apakah juga termasuk dengan ASN atau PNS yang ada di Lumajang gitu. Kemudian juga tidak disebutkan apa saja pertanyaannya. Karena pengumpulan data secara primer, kita tahu tentu saja jenis pertanyaan ini sangat menentukan ketajaman sebuah analisis. Yang terakhir juga di dalam artikel ini tidak menyebutkan metode analisis secara spesifik. Karena tadi disebutkan pengumpulan datanya itu secara kualitatif, mungkin bisa disebutkan analisis datanya apakah dengan analisis naratif, kemudian konten dan sebagainya. Namun di artikel ini tidak disebutkan secara spesifik. Demikian, mungkin teman-teman ada yang menambahkan, cukup? Cukup ya? Baik. Baik, demikian pemaparan dari kami tentang artikel
yang berjudul Implementation of Sharia Audit in Improving the Management Accountability of Zakat, Infak, and Amal Usulan dulu ya, usulan. at the National Amil Zakat Agency, Case Study Basnas Lumajang Agency, yang ditulis oleh Bibisono dan rekan-rekan, yang disusun oleh kami berempat, kelompok 9, yang pertama oleh Bapak Marijo, yang kedua saya sendiri Nurinawan, yang ketiga Pak M. Ibanur, yang keempat Askan Setiabudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobi, balik. Ini, boy.